sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya saya membawakan pantun terlebih dahulu. Hari Raya makan ketupat, jangan lupa ajak papi mami. Salam hormat dari kelompok 4 bagi pendengar presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai topik pada presentasi kali ini, alangkah baiknya saya dan juga teman-teman pada kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yasir Pramuarzani. Halo, saya Adil. Saya Mindes. Saya Irfan. Dan saya Miranti. Hai teman-teman, untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dalam pengambilan keputusan, teknik apa sih yang bisa kita gunakan? AHP atau Analytical Hierarchy Process atau biasa kita katakan proses hierarki analitik merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. AHP ini adalah sebuah teknik yang dikembangkan oleh Thomas Alzati, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP dapat membantu pengambil keputusan untuk mengetahui alternatif terbaik dari banyak elemen pilihan menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison untuk membuat suatu matriks yang menggambarkan perbandingan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Secara spesifik, AHP ini cocok digunakan untuk permasalahan pemilihan kandidat atau pengurutan prioritas yang memiliki sifat-sifat melibatkan kriteria-kriteria kualitatif yang sulit dikuantitatifkan secara eksak. Kemudian penilaian dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pengambil keputusan secara sekaligus. Kemudian masing-masing kriteria dapat memiliki sub-sub kriteria yang dapat dibentuk sebagai hierarki. Kemudian yang terakhir adalah kandidat pilihan sudah tertentu dan terbatas jumlahnya. Apabila suatu permasalahan pengambilan keputusan ini diselesaikan dengan metode AHP, permasalahan tersebut perlu dimodelkan sebagai 3 hierarki umum, yaitu yang pertama tujuan, kemudian yang kedua adalah kriteria, termasuk subkriterianya, dan alternatif. Bisa kita lihat di bagian sebelah kanan ini. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari AHP. Kelebihan yang pertama yaitu kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kelebihan yang kedua yaitu kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Dan kelebihan yang terakhir yaitu ketergantungan, dependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier. Selain kelebihan, dan ada juga yaitu kekurangan dari AHP. Kekurangan yang pertama, yaitu orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Yang kekurangan kedua, yaitu untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Dan kekurangan yang terakhir, yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Nah, agar mempermudah dalam menentukan decision making, ada 2 aplikasi yang dapat kita gunakan. Perbandingan tools untuk decision making berdasarkan fitur yang tersedia yaitu 123ahp.com dengan decisionmentor.app. Nah, di sini perbandingan pertama yaitu bisa memilih tipe model atau single team dan group, sementara untuk di decisionmentor.app itu dalam aplikasi ini pengguna bisa memilih contoh yang sudah ada atau buat baru sesuai kriteria yang penggunanya inginkan. Untuk perbandingan kedua yaitu sama. Lalu yang ketiga yaitu bisa mengetahui tingkat akurasi dari presentasi konsistensi rasio atau maksimal 10%, sedangkan di decisionmentor.app data statistik langsung dimunculkan dan bisa disetting sesuai kemauan atau tingkat akurasi pengguna data langsung tersedia. Nah, berikut adalah tampilan screenshot layar 123ahp.com dengan decisionmaking.app. Di 123ahp.com yaitu tampilannya lebih klasik, namun untuk decisionmaking.app itu lebih futuristik dan user friendly. Selanjutnya yaitu contoh measurement pada 123ahp.com dan juga decisionmaking.apps. Yang di kiri sendiri adalah hasil dari 123ahp.com, yang di kanan adalah gambar dari decisionmaking.apps. Next.
Berikut adalah contoh dari hasil penggunaan aplikasi pada 123ahp.com dan decisionmaking.apps. Nah, kita masuk ke contoh penerapan AHP. Nah, ketika kita menerapkan AHP, yang pertama kita lakukan adalah reframing, yaitu kita tentukan challenging objektifnya apa. Nah, di sini kita punya contoh, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan software yang mampu mengelola kinerja karyawan. Halo? Yang kedua adalah brainstorming all alternatif. Jadi kita di sini brainstorming alternatif apa yang bisa kita pilih nantinya. Untuk selanjutnya dari alternatif-alternatif tersebut kita memprioritaskan berdasarkan hasil voting kami. Yaitu contohnya adalah kita menemukan Jojonomic dan juga Talenta. Next. Nah, dari Jojonomic dan Talenta tadi kita kategorikan ke dalam yang mana yang achievable dan juga available. Yang ternyata dari contoh kedua tersebut masuk ke dalam kategori achievable dan juga available. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan kelima, yaitu di mana kita melakukan tahapan brainstorming of criteria. Di sini kita memasukkan semua ide yang ada di pikiran kita, lalu di sini juga melakukan sistem voting dengan masing-masing member memvoting 3 untuk masing-masing opsi yang muncul, seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya itu adalah tahap ke-6, di mana kita memprioritaskan pilihan yang sudah dipilih seperti terlampir di layar. Oke, selanjutnya itu di frame 9 ada evaluate the kriteria. Jadi di sini kita melakukan sebuah evaluasi kriteria, ada 3, yaitu kelengkapan fitur, user friendly, dan sebagian modul dapat diinstal di smartphone. Dan untuk ketiga kriteria itu sama-sama berada pada impact to outcome terbesar dan juga measurable atau dapat diukur. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaan software 123ahp.com. Pada bagian My Title itu dapat diisi dengan software HCT-BNI, dan untuk My Alternatif ada Talenta dan Jojonomic, dan untuk My Kriteria dapat diisi dengan 3 kriteria. Selanjutnya diisi kriteria preferences seperti yang terlihat di layar. Dan selanjutnya memilih antara Talenta dan Jojonomic dalam hal user friendly. Selanjutnya juga memilih antara Talenta dan Jojonomic dalam hal sebagian modul dapat diinstal di smartphone. Dan yang ketiga yaitu untuk kelengkapan fitur. Sehingga aplikasi 123ahp.com menghasilkan hasil dari kriteria yang ditentukan. Di sini ada konsistensi rasio bernilai 0,8%, artinya pengukuran yang dilakukan akurat. Oke, baik. Karena dari hasil konsistensi rasio pada 123ahp.com itu sangat akurat, maka kita bisa menjawab bagaimana kita bisa mendapatkan software HRD yang terbaik, yaitu dengan melihat kelengkapan fitur, kemudahan dalam menggunakannya, dan bisa digunakan pada smartphone dan tentunya dengan aplikasi Talenta. Lalu di tahap ke-9 ini kita menentukan apa sih masalah yang ada pada baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, dari masalah internal dan eksternal kita bisa menentukan bagaimana cara melakukan solusi dari masalah-masalah tersebut. Nah, setelah menentukan solusi-solusi tersebut, kita bisa menentukan mana solusi yang kita bisa mengiranya itu susah dan mana solusi yang gampang seperti itu. Lalu yang terakhir, kita bisa menentukan aksi apa yang kita ambil, yaitu dengan memilih Talenta, lalu masalah-masalah yang potensial apa yang akan terjadi setelah memilih Talenta, dan mitigasi atau langkah-langkah pencegahan apa jika problem tersebut terjadi.